Selamat datang lagi di Selaman Mendalam kita. Kali ini kita akan gali buku Rich Dad Poor Dad-nya Robert Kiyosaki. Ya, buku ini kan sering banget dibicarakan ya. Betul. Sumber kita ini unik, pengalaman pribadi penulisnya punya dua figur ayah. Satu kaya, satu lagi, ya dibilangnya miskin dengan pandangan soal uang yang benar-benar beda. Nah, misi kita di sini adalah nyaring pelajaran-pelajaran paling kuat dari kontras dua ayah ini. Yang harapannya bisa ngubah cara Anda, para pendengar, melihat uang. Tepat. Kita mau fokus ke dua hal fundamental nih. Pertama soal pola pikir. Soal kerja buat uang. Dan kedua, pentingnya melek finansial. Melek finansial ini maksudnya? Terutama soal bedain mana aset, mana liabilitas, gitu. Ini dasar banget buat ngerti kenapa ada orang yang bisa bangun kekayaan, sementara yang lain kayak, ya itu, kejebak di rat race. Mari kita bongkar, yuk. Oke, langsung aja ya. Inti buku ini kan emang kontras antara ayah miskin, ini ayah kandungnya Kiyosaki, berpendidikan tinggi tapi finansialnya agak sulit, sama ayah kaya, ini ayah sahabatnya. Nggak tamat sekolah malah, tapi sukses banget bisnisnya. Beda banget ya latarnya. Iya kan? Nah, nasihatnya juga beda. Ayah miskin bilang belajar rajin biar dapat kerjaan badus, standar lah ya. Yang sering kita dengar. Tapi ayah kaya belajar rajin biar bisa beli perusahaan bagus. Wah, ini beda cara pandang ya. Jauh, fundamental banget bedanya. Dan ini kelihatan dari cara mereka merespons kalau lagi nggak punya uang gitu. Gimana tuh? Ayah miskin itu seringnya bilang, saya nggak mampu beli itu. Udah, stop di situ. Kalimat itu kayak nutup pikiran kan? Iya sih, jadi kayak pasrah aja. Nah, sebaliknya, ayah kaya justru ngelarang ngomong gitu. Malah nanya, gimana caranya biar saya bisa beli itu? Oh, jadi fokus ke solusi ya? Betul. Pertanyaan gimana ini bukan cuma kata-kata motivasi kosong loh. Ini micu otak buat mikir kreatif, cari peluang, cari jalan keluar. Ini langkah awal bangun mentalitas wealth creator, bukan cuma konsumen. Masuk akal. Ini nyambung langsung ke pelajaran pertama yang, wah, ini sih mengubah hidup Kiyosaki banget. Orang kaya nggak kerja buat uang. Iya, cerita legendaris itu. Saya selalu penasaran sama cerita ini. Dia sama temennya kerja buat ayah kaya, dibayarnya cuma 10 sen per jam. Malah terusannya nggak dibayar sama sekali. Aneh nggak sih pendengarannya? Iya, kedengarannya aneh. Tapi tujuannya itu jelas. Walau provokatif ya. Biar mereka ngerasain langsung dua emosi kuat yang sering ngendaliin hidup finansial orang banyak. Emosi apa tuh? Agi. Oke, terus hubungannya sama kerja gratis. Ya, dengan gak digaji, mereka jadi dipaksa keluar dari pola pikir kerja ya buat dapat upah. Gitu. Mereka harus pakai otak, lihat peluang di sekitar. Oh, yang akhirnya nemu ide bisnis perpustakaan komik itu ya? Nah, itu dia. Itu pelajaran awal banget soal gimana bikin uang kerja buat Anda. Bukan sebaliknya, Anda terus-terusan kerja buat uang, kejebak di siklus gaji, bayar tagihan, gaji lagi. Itu kan yang disebut rat race. Nah, ini dia nih. Menurut saya ini kunci permainannya. Pelajaran kedua, pentingnya melek finansial. Yes, ini crucial. Bukan soal gedenya gaji Anda ya, tapi berapa banyak yang bisa Anda simpan, dan yang lebih penting lagi, gimana ngembanginnya. Betul. Intinya simple tapi dalam banget. Anda kudu ngerti bedanya aset dan liabilitas. Terus, ya fokus beli aset. Oke, definisinya gimana tuh biar gampang? Pakai diagram arus kas Kiyosaki dia? Iya, pakai itu, jadi jelas banget. Aset itu gampangnya sesuatu yang masukin uang ke kantong Anda. Contohnya? Ya kayak properti yang disewain, kan dapat uang sewa tuh. Atau saham yang ngasih dividen, pokoknya nambahin uang masuk. Oke. Terus kalau liabilitas? Kebalikannya, liabilitas itu ngeluarin uang dari kantong Anda. Contoh paling gampang ya KPR rumah yang Anda tinggali, cicilan mobil, utang kartu kredit, itu semua ngeluarin uang terus kan? Jadi orang kaya fokusnya bangun kolom aset itu ya? Tepat. Mereka bangun terus kolom asetnya sampai pendapatan dari aset itu ya bisa nutupin pengeluaran mereka. Bahkan lebih. Sisanya ya diinvestasiin lagi ke aset. Sementara kelas menengah atau miskin? Nah, seringnya tanpa sadar malah beli liabilitas yang dikira aset. Ini jebakannya. Arus kasnya negatif terus dari liabilitas itu. Nyedot uang terus. Jadinya ya makin tergantung sama gaji bulan depan. Cuma buat nutupin pengeluaran. Balik lagi ke rat race. Dan ini nih, ini nyambung ke argumen yang sering bikin orang garu-garu kepala.
Buku ini kan bilang rumah yang Anda tinggali itu seringnya bukan aset terbesar Anda, malah bisa jadi liabilitas terbesar. Hahaha, ya, ini kontroversial. Kenapa bisa gitu? Kan punya rumah impian semua orang kayaknya. Ya, kalau dilihat dari kacamata arus kasnya Kiyosaki, rumah tinggal itu kan ngeluarin duit terus. Ada pajak, perawatan, belum lagi bunga KPR kalau nyicil. Nggak ada pendapatan aktif yang masuk kan? Iya juga sih. Nah, selain itu ada yang namanya opportunity cost, biaya kesempatan, uang yang nyangkut di rumah itu. Uang mati gitu ya? Bisa dibilang gitu, uang itu kan sebenarnya bisa diputar lagi, diinvestasiin ke aset lain yang beneran ngasilin duit, kayak modalin bisnis kecil-kecilan atau beli properti lagi buat disewain. Jadi intinya paham beda ini tuh kunci buat mulai keluar dari rat race gitu ya, mengalihkan fokus dari sekedar punya barang jadi punya sumber penghasilan. Persis, itu dia. Jadi ya apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin selama mendalam kita dari Rich Dad Poor Dad, ini intinya nantang Anda buat mempertanyakan lagi nasihat-nasihat finansial yang mungkin udah biasa banget kita dengar. Kayak cari kerja aman atau rumah itu investasi terbaik, gitu kan? Iya. Kuncinya ternyata ada di membangun kecerdasan finansial Anda sendiri dan ngubah pola pikir soal gimana uang itu bekerja. Dan ini memunculkan pertanyaan penting buat refleksi diri nih. Coba deh Anda lihat arus kas pribadi Anda sekarang ini. Diintip gitu ya, pengeluaran, pemasukan. Ya, jujur aja, apa aja sih yang beneran rutin masukin uang ke kantong Anda? Terus apa aja yang terus-terusan ngeluarin uang? PR juga nih. Jujur sama diri sendiri soal ini tuh langkah pertama banget. Apakah arus kas Anda sekarang ini beneran ngedorong Anda ke arah kebebasan finansial? Atau jangan-jangan malah tanpa sadar ngiket Anda makin kenceng di rutinitas itu? Oke. Sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan. Gimana kalau mulai hari ini Anda ngelihat setiap rupiah yang keluar itu bukan cuma sebagai biaya, Tapi tapi sebagai potensi investasi yang gagal masuk ke kolom aset Anda. Coba deh renungkan dampaknya kira-kira gimana keputusan finansial Anda berikutnya.